Bertemu lagi dengan saya Hapsari di Srikaya Siniar Edukasi Perpajakan Majalaya episode 2. Nah, kalau misalnya kawan pajak menyaksikan episode kita yang lalu terkait SP2DK. Nah, kemarin kan kita jelaskan nih terkait apa sih SP2DK itu, siapa yang menerbitkan, siapa yang menerima SP2DK, itu kan termasuk wajib pajak PKP. Nah, PKP itu apa sih? Atau yang biasanya itu kita sebut pengusaha kena pajak ya. Kawan pajak, jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait pengusaha kena pajak, pengertiannya dan serba-serbi terkait pengusaha kena pajak. Nah, di episode hari ini saya ditemani oleh Pak Rudi Effendi ya Pak Rudi ya. Selamat sore Pak Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Kak Hafsa. Ya. Alhamdulillah ya Pak Rudi ya. Alhamdulillah sehat. Pak Rudi ini sebagai pelaksana seksi pelayanan ya Pak ya? Betul. Bagian verifikasi terkait pengukuhan pengusaha kena pajak ya Pak. Nah, terima kasih atas waktunya ya Pak sebelumnya. Sama-sama Kak Hafsa. Iya. Nah ini nih Pak Rudi, jadi yang seperti saya sebutkan di awal, jadi kami akan membahas terkait pengusaha kena pajak ya Pak Rudi. Baik. Nah yang pertama nih, pengusaha kena pajak atau nanti kita sebutnya PKP aja ya Pak Rudi ya. PKP itu apa sih Pak Rudi? Ya, terima kasih Kak Hafsa ya, sudah sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai gitu ya. Santai Pak. Ya, yang dimaksud dengan PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha di mana yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak dan atau JKP jasa kena pajak ya, yang dikenai pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan turunannya, perubahan-perubahan dari ketentuan lama ya lama PKP ya, ini juga sebenarnya bukan hal baru ya Pak ya, hal di pajak. Betul. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan PPN ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Kalau misalnya jadi PKP ini siapa saja sih Pak? Baik. PKP itu bisa orang pribadi, bisa badan hukum, ya, juga instansi pemerintah. Gitu. Oh, jadi kalau kayak gitu semua wajib pajak berarti PKP bukan Pak? Ya, tidak semua wajib pajak itu PKP ya, karena tentu ada pengusaha kecil, di mana kalau pengusaha kecil secara undang-undang perpajakan itu apabila dalam 1 tahun buku ya nilai peredaran usaha atau perolehan jasanya itu kurang dari 4,8 miliar gitu dalam 1 tahun buku. Akan tetapi pengusaha kecil dengan batasan omset tersebut bisa memilih menjadi pengusaha kena pajak bagaimana usaha dari wajib pajak tersebut gitu. Oh, jadi sebenarnya ada 2 kategori ya Pak ya? Baik. Terkait yang misalnya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Betul. Dan yang sudah melebihi. Betul. Nah, jadi yang di bawah ini boleh memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP ya Pak ya? Oh, jadi kalau misalnya kayak gitu ada 2 kategori ya Pak ya? Untuk pengusaha yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun ya Pak. Betul. Atau yang sudah melebihi. Nah, kalau yang misalnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun boleh memilih menjadi PKP atau dikukuhkan ya Pak ya. Betul. Nah, itu berarti harus diajukan ya Pak oleh wajib pajaknya. Betul. Harus diajukan. Nah, syarat-syaratnya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu apa aja nih Pak? Baik, untuk menjadi PKP atau pengusaha kena pajak ya, itu diajukan langsung ke kantor pajak di mana wajib pajak terdaftar KTP-nya tentunya, atau melalui pos ya,
Oh, bisa dikirimkan juga dari Bisa pos. Oh, jadi untuk pengukuhan PKP ini bisa diajukan langsung ke kantor pajak terdaftar ya Pak ya, atau dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya ya Pak, betul. Baik, betul. Nah, mungkin ada dokumen-dokumen khusus Pak yang harus diisi, mungkin ya formulirnya Pak, atau apa saja yang harus dilampirkan oleh wajib pajak Pak? Baik. Untuk proses permohonan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, itu kantor pajak sudah menyiapkan namanya formulir pengukuhan kena pajak Ya. dan permohonan akun PKP, ya. Itu tentunya bisa di-download ya oleh wajib pajak. Sekarang sudah tersedia di downloadannya Website pajak di ya website Pak ya? pajak atau website yang banyak yang menyediakan ya. Ya. Persyaratannya itu kalau wajib pajak badan mencantumkan identitas para pengurus ya. Oke. Juga wajib ya para pengurus tersebut wajib lapor SPT tahunan pribadinya itu minimal itu 2 tahun ke belakang itu sudah harus lapor. Baik. Kemudian ada akta pendiriannya difotokopi ya. Kemudian domisili usahanya difotokopi atau yang terkait dengan AHU ya difotokopi juga ya AHU-nya. Untuk orang-orang pribadi cukup melampirkan KTP dan domisili usaha ya di kantor aparat setempat ya. Baik. Jadi kalau untuk pengajuan ya Pak, pengajuan pengukuhan PKP tadi ada dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan oleh wajib pajak selain dari formulirnya ya Pak, tentu saja Betul, ya ya. formulirnya harus ditandatangani oleh pengurusnya dan dicap perusahaan atau badan hukumnya untuk wajib pajak badan. Mungkin kalau untuk orang pribadi tadi hanya NPWP, KTP dan surat keterangan usaha, begitu ya Pak ya? Tuh. Dari aparat setempat ya. Baik. Nah, kalau misalnya tadi nih sudah diajukan pengukuhan PKP-nya, terus kan mungkin ada prosedur lain ya Pak ya dari pihak KPP-nya, misalnya nih habis diajukan, prosesnya apa lagi atau sampai berapa lama nih prosesnya Pak? Nanti pada saat wajib pajak mengajukan permohonan setelah berkas lengkap, tentunya akan diteliti ya. Di bagian penerimaan surat permohonan diteliti kelengkapannya. Apabila sudah lengkap nanti diberikan tanda terima bukti permohonan ya. Kemudian nanti diarsipkan atau diberkaskan oleh petugas yang akan nanti memverifikasi ke lapangan. Karena nanti setelah berkas selesai nanti ada administrasi yang disiapkan dan surat tugas yang akan diberikan oleh siapa nanti yang petugas yang akan mensurvei ke lapangan atau memverifikasi ke lapangan ya. Nah, waktu nanti pada saat masuk permohonan sampai diberikan pengukuhan dan kode akun itu 10 hari kerja ya. 10 hari kerja sejak permohonan lengkap ya jadi diberikan tanda terima. Baik, jadi sejak permohonan lengkap ya Pak Rudi ya. Jadi wajib pajak mengajukan, nanti dokumennya akan dicek ya Pak oleh petugas penerima permohonan. Terus nanti diberikan kepada petugas PKP ya Pak ya. Betul. Untuk pengecekan secara material tadi terkait pelaporan dan tunggakan, betul ya Pak Betul. Rudi ya. Nanti baru akan ditugaskan petugas khusus untuk memverifikasi lapangan ya Pak? Betul. Ya. Oke, nanti diverifikasi lapangannya terkait domisili usaha ya Pak? Betul. Dan klasifikasi usahanya mungkin ya Pak ya? Iya, nanti apa saja usahanya nanti dia akan terekam di dalam survei dan nanti akan dibuatkan laporan ya. Nanti pimpinan akan memverifikasi laporan survei tadi ya. Dan nanti akan diberikan namanya kode akun PKP ya dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan itu mungkin kalau sudah memenuhi ya Pak ya, sudah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait secara formal dan materialnya ya Pak ya. Baik, kalau nanti di lapangan misalkan tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan dalam permohonan, baik itu tempat usaha
baik itu kegiatan usaha yang Ya. dilaporkan dalam permohonan, itu kantor pajak ya, petugas dan pimpinan itu berhak untuk tidak menerima atau tidak menyetujui ya permohonan Ya. PKP tersebut. Jadi berdasarkan verifikasi lapangan juga Betul. bisa jadi setujui ataupun ditolak ya Pak ya Ditolak, permohonannya, betul. permohonan untuk aktivasi ya Pak ya. Betul. Jadi nanti setelah dilakukan wawancara pasti wajib pajak diserahkan terkait surat pemberitahuannya ya Pak ya. Betul, surat pemberitahuan pengukuhan kena pajak. Ya, nanti setelah itu ada lagi nggak nih Pak tahapannya? Ya, nanti setelah selesai sampai dengan keluarnya kode akun dan surat pengukuhan kena pajak, surat pengukuhan PKP, Ya. ya, nanti silakan wajib pajak mengajukan namanya sertifikat elektronik ya, Ya, untuk berarti masih ada lagi ya, Pak ya? Ya, untuk proses selanjutnya untuk penerbitan faktur dan seterusnya. Berarti berarti permohonan sertifikat digital ini harus diajukan oleh wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Itu langsung ya Pak ya ke kantor? Ya, betul. Sama persyaratannya seperti permohonan PKP awal ya. Ya. Jadi permohonan persyaratannya akta pendirian, ya, identitas pengurus, KTP, NPWP pengurus, ya. Kemudian tadi fotokopi pengusaha kena pajaknya ya. Ya. Nah, nanti disampaikan ada permohonannya, permohonan sertifikat elektronik. Dan diajukan langsung oleh pengurusnya ya Pak ya? Nah, ya, ketentuannya adalah pada saat pengajuan sertifikat elektronik itu wajib ya. Ya. Wajib direktur utama ya yang hadir sementara ya. Betul. Jadi harus direktur utamanya Harus. langsung yang mengajukan sertifikat elektronik. Betul. Karena ini terkait akun PKP-nya ya yang Ya, berguna untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ya Pak. betul. Nanti setelah diajukan sertifikat elektronik dan diberikan sertifikat elektroniknya kepada wajib pajak PKP, akan dibantu untuk instalasi aplikasi e-fakturnya ya Pak Rudi ya. Baik, itu berbarengan pada saat pengajuan sertifikat elektronik ya. Nanti sekaligus wajib pajak dibantu oleh petugas ya, helpdesk itu untuk instalasi di laptopnya tentunya ya. Jadi kawan pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP tadi seperti yang Pak Rudi telah jabarkan, setelah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi pengukuhan PKP dan mengajukan sertifikat elektronik, wajib pajak dapat langsung menginstal aplikasi e-fakturnya karena terkait kewajiban perpajakan selanjutnya ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya PKP ini kewajiban perpajakannya seperti apa nih Pak? Ya, nanti setelah terhitung setelah pengusaha kena pajak itu dikukuhkan, Ya. setelah melalui rangkaian proses tadi ya, dari permohonan sampai dengan selesai sertifikat elektronik ya. Ya. Nah, ini ada kewajiban nanti untuk penerbitan faktur pajak ya, apabila terkait transaksinya. Ya. Kemudian nanti melaporkan SPT masa PPN-nya. Tuh. Ya, yang terlebih dahulu menyetorkan, tentunya menyetorkan PPN-nya ya. Kemudian nanti memungut PPN Betul Pak ya. dari rekanannya begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang Pak Rudi sampaikan terkait kewajiban pembayaran dan pelaporan, apakah ada batasnya nih Pak? Jangka waktunya kapan aja nih? Ya, jadi pembayaran itu dilakukan sebelum SPT masa atau laporan bulanan PPN itu disampaikan. Ya. Jadi, pelaporan SPT masanya itu paling lambat ya, akhir bulan berikutnya. Jadi kalau transaksi bulan ini misalkan bulan Juni, Ya. ditutup bulan Juni, itu pelaporannya nanti akhir bulan Juli ya. Kalau ada pembayaran PPN-nya itu segera di store dulu gitu ya. Di store dulu PPN-nya, baru melaporkan SPT masa PPN. Jadi ada jangka waktu pelaporannya juga ya Pak ya, terkait pembayaran dan pelaporan. Ada jangka waktunya untuk kawan pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP. Baik,
Untuk kawan pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP, ini ada satu catatan ya Pak Rudi ya. Ya. Tadi kan terkait omset ya Pak, terkait omset yang masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu boleh memilih dikukuhkan menjadi PKP. Nah, kalau misalnya kawan pajak telah dikukuhkan menjadi PKP, lalu pada saat menjadi PKP tidak ada kegiatan usahanya nih, atau misalnya yang tadi dikukuhkan karena omsetnya melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, dan pada tahun berikutnya nih omsetnya ternyata di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau misalnya untuk kawan pajak yang omsetnya tadi menurun dan atau tidak ada kegiatan usaha, sebaiknya dimohonkan untuk pencabutan PKP-nya. Karena kalaupun nanti misalnya dibutuhkan, kawan pajak dapat mengajukan kembali untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Karena kalau misalnya ini Pak ada ketentuan baru ya, kalau misalnya sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, lalu tidak mengaktifkan akunnya dan tidak melaporkan SPT masanya, itu bisa disuspend dan bahkan dicabut nih PKP-nya oleh petugas. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin diingatkan kepada wajib pajak yang akan mengajukan PKP-nya untuk dapat dilaporkan segera pelaporan SPT PTN-nya, atau kalaupun misalnya status pengukuhan kena pajaknya ini tidak dilanjutkan karena tidak ada kegiatan usaha, dapat diajukan untuk pencabutan PKP-nya, seperti itu ya. Nah Pak Rudi, tadi pembahasan kita cukup panjang ya, dari pengertian PKP, terus siapa saja PKP, syarat mengajukan PKP, proses-proses PKP seperti apa, sampai dengan kewajiban perpajakan untuk PKP ya Pak ya. Jadi mungkin nanti kawan pajak terkait kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ya Pak soal PKP ini, boleh datang langsung ke kantor pajak Pratama Majalaya atau kantor pajak manapun, konsultasi ya Pak ya, konsultasi terkait PKP atau perpajakan yang lain, atau bisa mengunjungi media sosial kami di Pajak Majalaya, bisa di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Jadi nanti tayangan ini juga ada di YouTube KPP Pratama Majalaya. Mungkin seperti itu Pak Rudi, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya dan penjelasannya juga ya Pak Rudi ya. Semoga di episode selanjutnya kami dapat membahas hal-hal baru lagi terkait ketentuan-ketentuan pajak. Dan dengan berakhirnya tadi tanya jawab bersama Pak Rudi, maka berakhir pula episode Srikaya kali ini. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang Untuk kedepannya mungkin untuk kedepannya kita akan membahas terkait ketentuan-ketentuan yang baru, atau misalnya kawan pajak punya ide atau misalnya masukan untuk dijadikan episode selanjutnya, boleh ya kawan pajak ya melalui media sosial kami. Untuk Pak Rudi, sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan kawan pajak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.